Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang Surakarta yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tema tentang masalah penelitian. Jadi apa itu masalah penelitian? Bagaimana kemarin sudah kita bahas bahwa penelitian adalah sebuah usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah jawaban ilmiah. Kemudian juga sistematis ya. Kenapa disebut dengan sistematis? Karena penelitian ini harus dilakukan dengan prosedur-prosedur ilmiah yang kita kenal kemudian dengan metodologi penelitian. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan masalah penelitian? Kalau tadi jelaskan bahwa penelitian adalah satu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Kemudian apa masalah penelitian? Apakah setiap persoalan hidup atau masalah yang teman-teman temui bisa disebut dengan masalah penelitian? Secara umum, bahwa masalah penelitian diartikan sebagai suatu kesenjangan gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi tentang suatu hal. Seharusnya ini berarti ada teori ilmiah yang menjelaskan hal itu, dan yang terjadi artinya adalah fakta, temuan, realita yang ada di lapangan atau yang ada dalam objek yang hendak diteliti. Ya, itu secara umum itu. Jadi masalah penelitian tentu beda dengan masalah yang bukan penelitian. Artinya misalnya ada ayam mati karena tidak dikasih makan. Kalau pertanyaannya atau melihatnya sampai di situ saja, maka ini bukan masalah penelitian ya, karena ya sudah sewajarnya ketika dia tidak dikasih makan maka mati. Tapi misalnya beda lagi bila ada kasus ayam yang setiap hari dikasih makan, dipelihara, tiba-tiba mati. Nah, tentu ini berarti kan ada something. Kenapa kok bisa mati? Nah, perlu diteliti. Ini masalah, contoh masalah penelitian. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab juga begitu. Misalnya di sana sudah terdapat media yang bagus atau materi yang sesuai, tapi kenyataannya siswanya belum memahami materi tersebut. Nah, berarti padahal secara teori misalnya mengatakan bahwa materi yang telah disusun sesuai dengan karakteristik siswa atau kebutuhan siswa, seharusnya siswa dapat memahami, tapi ini kok enggak gitu. Nah, berarti ada satu hal lain, maka nanti perlu diteliti. Itu yang masalah-masalah penelitian ya, yang negatif. Bisa juga masalah penelitian itu tidak dalam tanda kutip bukan negatif, bisa saja juga positif. Misalnya dalam satu lembaga pendidikan menerapkan satu metode, kemudian di metode itu belum banyak dilakukan oleh lembaga lain misalnya, itu merupakan keunggulan dari lembaga itu. Kemudian hasil dari penggunaan penggunaan dari metode itu menghasilkan hasil belajar siswa yang bagus atau kompetensi siswa menjadi meningkat. Nah, berarti ini kan ada suatu hal yang bagus yang bisa diteliti untuk perkembangan keilmuan. Itu masalah penelitian ya. Kemudian ruang lingkup masalah penelitian pembelajaran bahasa seperti yang kita bahas kemarin ya, segala hal yang
ada dalam proses pembelajaran itu, bisa melalui dari bisa gurunya, bisa siswanya, bisa materi ajarnya, bisa media, bisa metode dan kurikulum dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana kita dapat menemukan masalah penelitian ya? Ini yang seringkali menjadi kesulitan ya, mahasiswa sampai semester 12, semester 10 belum bisa mengajukan masalah penelitian yang hendak diteliti, padahal mengerjakan skripsi itu harus berangkat dari masalah penelitian dan ini menjadi syarat lulusan sarjana ya. Nah, pertanyaannya gimana kita dapat menemukan masalah penelitian? Yang pertama, menurut hemat saya, kita memperhatikan fenomena sekitar. Fenomena sekitar itu dalam dunia pendidikan berarti ya lingkungan sekolah, kelas, yang berkaitan dengan pembelajaran, atau ya seperti dokumen kurikulum, buku ajar, berita terkait pendidikan, pemikiran tokoh pendidikan, alat evaluasi, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang dapat kita teliti. Apa yang terjadi di sekitar kita terkait hal itu? Adanya kurikulum baru misalnya, kebijakan kurikulum baru. Bagaimana kemudian kurikulum baru itu berdampak pada pembelajaran bahasa Arab? Menggunakan pendekatan apa? Ini perlu diteliti. Buku ajar, bagaimana penerapannya? Bagaimana bentuk buku ajarnya? Ini juga perlu diteliti. Ini fenomena sekitar ya. Kemudian berikutnya bisa juga dengan membaca penelitian-penelitian terdahulu. Nah, kalau sekarang mudah bagi kita untuk menemukan atau membaca penelitian-penelitian terdahulu karena kemajuan teknologi memudahkan kita dalam mengakses hasil penelitian yang terpublikasi di internet ya, baik berupa laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, jurnal ilmiah dan lain-lain bisa kita akses. Dari membaca itu kan kemudian kita terinspirasi, atau bisa jadi di sana di hasil temuan itu kan ada hasil, di kesimpulan itu kan ada hasil temuan penelitian, dan biasanya di situ ada hal-hal yang direkomendasikan oleh peneliti tersebut untuk diteliti oleh peneliti berikutnya. Nah, itu bisa menjadi inspirasi teman-teman untuk menemukan masalah penelitian. Ya, dari itu misalnya, oh ya ini memungkinkan, tinggal teman-teman cari objeknya. Misalnya, oh ini, ya ini terjadi juga di sekolah ini. Oh berarti ini bisa teliti. Atau bisa juga teman-teman melalui membaca buku-buku referensi atau pendapat tokoh. Dari pendapat tokoh ini akan kemudian menginspirasi menjadi misalnya pendapat A mengatakan bahwa satu metode ini efektif untuk meningkatkan maharah kalam, gitu, misalnya gitu. Kemudian apa iya ya? Nah, kemudian teman-teman lihat di satu lembaga pendidikan ini maharahnya rendah ternyata gitu. Nah, semen untuk menguji teori itu bahwa teori ini benar tidaknya atau ini nanti enggak untuk terapkan di sekolah ini, maka bisa dilakukan penelitian, kita kenal dengan eksperimen ya, misalnya gitu. Ini contoh-contoh saja ya dalam mencari penelitian. Nah, kemudian kalau saya membuat kata kunci, ya kata kuncinya adalah kepekaan kita sebagai seorang akademisi dalam melihat satu fenomena, satu kejadian realita di lapangan, dan kepekaan itu tidak bisa datang ujuk-ujuk, tapi harus punya cara pandang. Lah, cara pandang itu yang mengarahkan adalah referensi-referensi yang kita baca, penelitian-penelitian yang kita baca. Tanpa kita mempunyai referensi teori, ya, dasar teori dari penelitian terdahulu atau buku referensi, maka melihat fenomena itu menjadi biasa-biasa saja karena kita tidak punya alat untuk melihat itu. Ya, sering saya ibaratkan gini, misalnya teman-teman adalah anak PBA, ya. Disiplin keilmuannya yang dibaca adalah terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Ketika melihat satu pohon atau bunga di depan kelas misalnya, di situ ada ulat ya, ada ulat, tapi bunganya masih baik aja, tidak makan. Maka bagi kita ya melihat biasa saja karena kita nggak punya alat untuk melihat itu. Tapi misalnya kalau buat mahasiswa biologi misalnya, melihat itu menjadi fenomena yang
menarik untuk teliti. Ini ada ulat dan bunganya ini tidak rusak atau tidak dimakan ulat. Berarti ini spesies apa ini ulat ini kok nggak makan ini? Nah, ini tidak teliti karena punya landasan teori. Nah, itu juga dari kepekaan. Ya. Yang berikutnya ya ini topik penelitian. Setelah tadi apa itu masalah, bagaimana bukan masalah, kemudian bagaimana ketika kita sudah menemukan, kemudian bagaimana kita menentukan topik penelitian yang tidak kita teliti. Ya. Menurut Siswanto ya, dan kawan-kawan ya, ini sebenarnya menurut Haley dan Cummings dalam Siswanto dan kawan-kawan ini mengatakan bahwa sebuah topik penelitian itu harus memenuhi persyaratan atau kriteria. Kalau di sini disingkat dengan VNOR ya. V artinya visible, tersedia cukup subjek penelitian, dana, waktu, alat, dan keahlian. Artinya ketika teman-teman hendak menentukan penelitian, oh ini ada penelitian, tapi dilihat dulu kira-kira subjeknya cukup nggak untuk teliti, waktu sampai untuk teliti cukup nggak, karena ini tugas akhir S1 misalnya. Kalau sampai pertimbangan waktu hanya 1 semester, kira-kira 1 semester cukup nggak untuk teliti, ini sesuai dengan keahlian sampai enggak gitu. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Yang kedua, interesting ya, masalah yang akan diangkat untuk topik penelitian hendaknya yang aktual sehingga menarik untuk teliti. Nah, aktual ini berarti harus mengikuti berita, harus mengikuti membaca penelitian terkini, minimal ya 3 tahun terakhir lah, sehingga update ya, membaca berita, mengikuti kebijakan-kebijakan, membaca penelitian terkini ya. Yang kedua, novel atau novelty. Masalah yang diteliti itu topik yang diangkat kemudian hendak dapat membantah atau mengkonfirmasi penemuan atau penelitian terdahulu, melengkapi atau mengembangkan hasil penelitian sebelumnya. Maka ini pentingnya dari pendahuluan ya. Itu. Oke. Itu kemudian etikal hendaknya juga harus tidak bertentangan dengan etik, kemudian relevan ya. Kemudian bagaimana menulis latar belakang masalah? Baik. Bagaimana menuliskan latar belakang masalah? Dari sini di dalam latar belakang masalah itu ada 4 hal. Pertama, mengungkapkan isu, kemudian mengungkapkan fakta-fakta, kemudian menguraikan kebutuhan, dan memiliki tingkat kesukaran penelitian ya. Di dalam latar belakang minimal ada 4 hal ini, yaitu mengungkapkan isu-isu, apa isu yang ada, kemudian fakta, temuan di lapangan apa, kemudian kebutuhan penelitian, kenapa penelitian ini harus dilakukan, kemudian memiliki tingkat kesukaran berkaitan dengan pemecahan masalahnya. Setelah menulis latar belakang, kemudian kan ada rumusan masalah ya. Nah, dalam rumusan masalah itu adalah berbentuk suatu pertanyaan atau formulasi pertanyaan penelitian yang apa yang hendak dipecahkan dari masalah yang disebutkan dalam latar belakang itu. Maka dalam rumusan masalah itu yang memuat kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, rumusan masalah penelitian bisa dibuat oleh seorang peneliti melalui beberapa komponen latar belakang yang dibuat. Jadi, menyadari adanya suatu permasalahan kehidupan yang sedang dihadapi manusia dan masyarakatnya. Kemudian setelah menyadari permasalahan di masa datang, setidaknya menuntut pandangan dan pertimbangan teoritis dari satu bidang keilmuan ya. Itu kemudian dibuatlah rumusan masalah. Nah, ini ada beberapa syarat-syarat dalam merumuskan masalah ya. Ini juga fungsi rumusan masalah. Kiranya itu nanti bisa dipahami
terkait dengan fungsi rumusan masalah ya. Karena rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang hendak dijawab oleh peneliti melalui penelitiannya. Gitu. Nah, setelah teman-teman memahami tadi, silakan berikutnya adalah latihan. Carilah suatu masalah penelitian, ya, sesuai tadi. Gimana cara sih menemukan masalah penelitian? Ya, dicoba itu. Buatlah latar belakang masalah, kemudian buatlah rumusan masalah. Nanti suatu waktu sampai dengan seperti ini. Selo udah sampai bab berapa? Judulnya aja belum. Nah, kita mulai dari sekarang untuk menemukan atau mencari masalah. Dan itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.